harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat energi berzikirnya, semakin kuat energi dia untuk mengadu kepada Allah. Nah, kondisi sakit pun demikian. Kalau boleh kita katakan al-maradu qit'atun minal adzab. Penyakit itu bagaikan serpihan azab juga. Ini azab ini jangan kita pahami dalam makna negatif, tapi azab itu jadikan sesuatu yang membuat kita semakin ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengadu sang pemilik azab. Ini bapak kita ya, bapak ibu, kalau kita diancam, ada sebuah ancaman ya, yang namanya ancaman itu pasti ada yang memanage di belakangnya. Nah, kalau kita dekat dengan yang mengaturnya itu enak. Awalnya kita aturannya kena, akhirnya nggak jadi kena ya. Kalaupun kena paling cuma lewat aja. Nah, ini awalnya demam, dingin, meriang, terus kedinginan ya. Pulih lagi, demam lagi, habis itu batuk kering, panas, demam lagi, habis itu batuk berdahak, macam-macam itu siklusnya, perubahan jenisnya ya. Semoga Allah berikan kita kesehatan. Yang penting Allah berikan kita sehat, itu nikmat. Allah berikan kita penyakit, kalau kita bisa melihat hakikat penyakit itu, pada akhirnya nikmat juga. Alhamdulillah kulli hal, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, dalam kondisi apapun Allah itu wajib dipuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin, alam. Penyakit kita itu juga bagian dari alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik, pengatur, pencipta alam. Nah, jadi kalau kita hanya dicubit dengan sedikit penyakit ya, kita lihat saja, kalau kita memang cinta kepada Allah, maka kita ibarat merasakan dicubit oleh orang yang kita cintai. Kalau kita merasa dicubit oleh orang yang tidak kita cintai, itu menyakitkan sekali. Maka berbeda-beda ekspresi orang ketika mengalami yang namanya sakit. Ada gelisah, ada tenang, ada semakin dia itu ingin bersemangat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu, alhamdulillah 2 bulan lalu kita membahas tentang al-khaufu war raja. Al-khauf itu rasa cemas, takut kalau enggak diterima oleh Allah, takut kalau saya ini disingkirkan oleh Allah, takut kalau saya tereliminasi dari hamba Allah, takut tereliminasi dari status umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ar-raja, ketika kita mendapatkan pemberian-pemberian dari Allah, lalu kita berharap, merasa harap, kayaknya saya masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan, "Idza aradta an yanfatiha laka babul raja, idza aradta an yanfatiha laka babul khaufi, fanzur ma minka ilaihi." Jika engkau ingin dibukakan pintu al-khauf. Ini selama ini kan kita hidup sering merasa hambar aja nih, merasa nggak diperhatikan oleh Allah. Diri kita nih, bukan merasa nggak diperhatikan oleh Allah, kita yang nggak pernah memperhatikan Allah. Nggak ada cemas, nggak ada harap, hambar aja hidup, ibarat orang yang tidak jelas arahnya, bahkan nggak peduli arah hidupnya. Nyari nafkah ya cuma segitu-gitu aja, yang penting besok makan, modalnya untuk sepekan ke depan, seminggu ke depan, atau nabung buat hari tua, cuma gitu-gitu aja. Pasti di antara bapak pasti pernah memikirkan kemana sih arah hidup saya nanti di ujung hayat, atau sampai ke akhirat nanti. Pasti, saya yakin, nggak mungkin orang beriman nggak memikirkan itu. Sekaya-kayanya manusia beriman itu pasti mikirin gitu. Lah orang agama lain aja mikirin gitu, masa kita muslim mukmin gak mikirkan itu? Pasti. Nah, ini tapi caranya gimana gitu kan? Saya mikirin bagaimana sih nasib saya. Minimal
Kalau enggak kita belum bicara akhirat, berbicara saat masih dunia, husnul khotimah. Gimana sih caranya? Nah, kita kan nggak bisa nanya lagi terhadap orang yang sudah mengalami suul khotimah, husnul khotimah. Bro, gimana sih rasanya tadi bro? Kan nggak bisa. Syukur. Yang ada itu Rasulullah mengkhabarkan ke kita bagaimana sakitnya suul khotimah, bagaimana ya sakitnya sakaratul maut. Nah, Rasulullah kan menyampaikan itu dalam kondisi beliau kan belum wafat. Tapi kok beliau tahu? Karena dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang tertutup bagi Nabi Muhammad. Apa saja hakikatnya, segala yang gaib-gaib, apa yang belum diketahui oleh kita, apa yang lumrahnya itu belum diketahui, apa yang terjadi di masa depan, Rasulullah itu aslinya tahu. Terkadang Rasulullah memunculkan sisi basyariahnya seakan-akan enggak tahu, aslinya tahu. Kalau Rasulullah menampakkan semuanya tahu, dikhabarkan semuanya dikhabarkan. Misalnya Rasulullah pernah mengatakan begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengerti bagaimana urusan duniawi kalian. Kalau ditanya betul kepada Nabi SAW, beliau itu pasti tahu bagaimana cara mengelola duniawiyah kita, pasti tahu. Jadi enggak ada yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itulah dikatakan babullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu bermakrifat kepada Allah, pintu mengenal Allah itu satu-satunya jalan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya kita mengerti bagaimana sih rasanya al-khauf, memunculkan rasa cemas. Cemas itu cemas bukan makna negatif. Cemas yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka perhatikanlah ma minka ilaihi. Lihatlah, perhatikan apa yang sudah kamu persembahkan kepada Allah. Salat kita ingin mempersembahkan kepada Allah. Betapa tidak khusyuknya salat kita, lalu itu yang kita kasih kepada Allah. Nah, lihat tuh kekurangan itu. Pantas enggak? Perhatikan sedekah-sedekah kita, udah steril belum dari riya? Udah steril belum dari ujub? Riya oke, enggak. Ujub? Nah, perhatikan itu tuh. Persembahan kita kepada Allah, perhatikan, sudah sempurnakah atau masih banyak cacatnya? Kalau masih banyak cacatnya, kita aja Bapak Ibu, kita aja kalau kita ingin ngasih hadiah, pasti ngomong, mohon maaf kalau ternyata hadiahnya enggak disukai, mohon maaf kalau hadiahnya kurang, enggak sesuai harapan, pasti kita ngomong begitu. Ke teman akrab nih, kita ngasih hadiah, mohon maaf kalau ngasih sarung, mohon maaf kalau sarungnya terlalu kecil gitu. Itu kan ungkapan khauf kita sesama manusia. Ada rasa sungkan, ada rasa cemas, takut orang yang kita berikan hadiah itu tidak menerima, atau tidak cocok. Sama seperti orang-orang yang sedang berhajat, ada walimah nih, walimatul urs, atau ada undangan ke rumah makan-makan. Nah, biasanya ada ungkapan permohonan maaf dari sahibul hajat. Mohon maaf kalau hidangannya kurang enak, hidangannya, minum airnya kurang menyegarkan gitu. Kan ada biasanya ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, itu ungkapan khauf itu. Kita kepada Allah itu jauh lebih banyak kekurangannya. Lebih pantas kita khauf kepada Allah Subhanahu wa taala karena cacat kita banyak. Nah, itu al-khauf. Sementara ar-raja, harap nih, ini harapan positif. Al-khauf itu positif juga, cuma dihantarkan melalui pintu kecemasan. Bedanya dengan ar-raja, kita dihantarkan menuju Allah melalui pintu harapan, nikmat gitu. Penasaran lah, siapa sih pemilik nikmat ini? Apa kata Imam Ibnu Athaillah Az-Zakandari dalam kitab Al-Hikamnya? Man arada idza aradta an yanfatiha laka babar raja fanzur ma minhu ilaika
Jika engkau ingin dibukakan mata batin supaya bisa melihat roja, harapan itu, Allah itu maha baik. Allah itu selalu memberi ya. Saya sudah bermaksiat setiap saat, sudahlah lupa. Allah enggak pernah berhenti menzikiri kita, kita berhenti menzikiri Allah. Allah enggak pernah absen mengingat kita, kita terlalu absen mengingat Allah. Betapa banyak kekurangan kita, tapi Allah masih kasih kita. Allah masih kita kesempatan sujud kayak tadi itu. Allah masih kita kesempatan untuk berdiri sholat subuh berjamaah. Itu kan nikmat dari Allah. Tapi kok Allah masih beri. Nah, fanzur ma minhu ilaik. Perhatikanlah apa yang sudah Allah persembahkan untuk kita. Nah, kita bandingin itu. Ma minkum ilaik, ma minka ilaihi, dan ma minhu ilaik. Apa yang kamu persembahkan kepada Allah dan apa yang Allah persembahkan untuk kita. Nah, tinggal dibanding-bandingin aja nih. Nah, kalau kita nggak peka terhadap hal ini, maka kita hidup itu ibarat nggak tentu arahnya, nggak jelas arahnya. Sepertinya lahiriahnya kita itu seperti orang waras, orang berakal memang, diajak ngobrol normal, diajak bekerja ayo, diajak berbisnis oke. Tapi hakikatnya batinnya itu nggak jelas arahnya. Nah, kalaupun dia pernah tahu tujuan saya ke situ, cuman nggak tahu caranya bagaimana. Nah, itulah manusia sering menyimpan sesuatu yang batin, yang lahiriahnya tampak biasa-biasa saja, tapi di batinnya berkecamuk, batinnya bermasalah. Nah, kalau kita ngaji fikih, ngaji akidah, biasanya apa masalah dalam batin itu kita masih sering tidak menyadari, karena fikih kita membahas bagaimana tugas-tugas fisik ini, amanat-amanat Allah yang Allah berikan kepada fisik kita untuk beramal. Belajar akidah, bagaimana supaya kita berakidah, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal nama-nama sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya. Tapi kalau kita buka kajian tasawuf, kita buka kajian mengenal diri, apabila dibuka kajian ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, apabila dibuka kajian tazkiyatun nafs, bagaimana mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, biasanya ke saat itulah seseorang menyadari kegundahan-kegundahan di dalam hatinya. Oh, ini selama ini yang saya cari. Oh, ini selama ini yang saya harap-harapkan. Baru sekarang ketemunya, baru kemarin ketemunya. Nah, artinya memang terbukti bahwa kita memang pernah mencari, pernah terungkap ungkapan pencarian itu. Cuma karena pencarian itu pernah terungkap bertahun-tahun lalu, berpuluh-puluh tahun lalu, terungkapnya ketika muncul Allah utus seseorang oleh guru-guru kita, Allah utus para kiai, Allah utus para habaib misalnya. Tiba-tiba aja datang guru-guru kita ngaji gitu. Nah, saat itulah kita sadar, oh ya pas banget, ini nih yang saya cari-cari. Pernah kan kita ungkapin gitu? Nah, itu yang terpendam selama ini. Kalau langsung klop di situ, ikuti, amalkan dan istiqomahkan. Apanya? Bukan menghafal apa yang disampaikan, bukan. Menghafalkan isi kitab, bukan. Tapi apa? Apa sih caranya kita mendekat diri kepada Allah supaya selalu kenal dengan Allah, supaya tenang kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah hanya mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dawamkan berzikir. Zikir itu ungkapan yang sering, bahkan jangan-jangan Bapak Ibu udah bosan dengarnya. Zikir mulu. Kenapa sih enggak nikmat zikir? Karena belum merasakan, mendapatkan apa sih namanya itu, sampai kita betul-betul merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berzikir itu merasakan itu adalah amaliyah fiqhiyah, amalan fikih yang ibarat menjadi beban dalam tubuh kita, lisan kita, qalbu kita. Tapi kalau kita udah kenal siapa yang dizikiri, itu nikmat, masya Allah. Bahkan lebih nikmat. Mohon maaf, pengantin pertama, bulan pertama, malam pertama itu jauh lebih nikmat dari itu. Lebih nikmat dari makanan terlezat di dunia. Jadi zikir itu bisa nggak, gimana sih rasanya? Hanya bisa diungkapkan oleh pengalaman sendiri.
Kalau diungkapkan gimana sih, kita tanya sama guru-guru kita gimana sih rasanya nikmat berzikir, mereka nggak bakal mampu mengungkapkan nikmatnya zikir, itu nggak bisa. Kalaupun sempat diungkapkan itu sudah jauh kadarnya dibanding hakikat nikmat berzikir itu. Nah, Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta ibu jamaah Masjid Al-Khaif dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang al-khauf war raja, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Imam Ahmad Ibnu Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi masuk pada bab zuhud dan faqr. Zuhud dan al-faqr. Zuhud, nah kata zuhud dah sering nih jadi bahasa kita. Zuhud dan faqr. Sebelum itu kita baca Al-Fatihah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru baca Fatihah apa ya? Sepertinya di awal tadi. Saya pernah menyampaikan di satu majelisnya di Ribat Nuraniyah kan. Al-Fatihah itu, ini sebelum kita masuk, masih jam 5 ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan ada tamarbutoh di belakang tadi. Al-Fatihah. Tamarbutoh ini selama ini kita pahami dalam ilmu nahwu, ilmu gramatikal Arab itu bermakna untuk penggunaan perempuan. Kalau kita rujuk ke sisi bahasanya, Al-Fatih, Fataha membuka, yaftahu sedang membuka, fathan bukaan, pembukaan. Al-Fatih yang membuka, Al-Maftuh yang dibuka. Iftah bukalah, la taftah jangan buka. Nah, tadi kita baca Al-Fatih yang membuka. Laki-laki, penggunaan laki-laki Al-Fatih. Maka penakluk dulu Konstantinopel itu siapa? Muhammad Al-Fatih. Bukan Muhammad Al-Fatihah kan? Itu kalau begitu mah perempuan. Kenapa tuh? Banyak banget. Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu bukan berarti wanita yang membukakan, bukan. Bukan wanita yang menjingkapkan. Bukan. Jadi terkadang fungsi tak marbutoh itu tidak selalu bermakna untuk perempuan, tapi tak marbutoh dalam ilmu gramatikal Arab itu terkadang bermakna mubalaghah. Mubalaghah itu artinya benar-benar bersangatan gitu. Al-Fatih sesuatu yang membuka, dikasih tak marbutoh sesuatu yang benar-benar membukain gitu. Yang mandek, yang mampet dibukain oleh Al-Fatihah. Ya, yang perjalanannya untuk mengenal Allah macet, sering-seringlah baca Al-Fatihah. Insyaallah ditunjukin oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan membuka klep kemandekan itu. Kalau lagi baca buku, ini Al-Fatihah itu tidak hanya untuk baca kitab Bapak Ibu. Ibu misalnya kalau punya bapak-bapak, ibu-ibu ahli ilmu apa nih? Ilmu ekonomi, baca buku ekonomi, kirim aja Al-Fatihah kepada Rasulullah. Atau bahkan kirim Fatihah kepada penulisnya. Muslim misalnya, Muslim. Jadi jangan dikira baca Al-Fatihah itu hanya untuk sekelas imam, ulama. Emangnya penulis buku-buku umum itu, fisika ke matematika ke bahasa Indonesia, IPA, IPS, emangnya nggak boleh kita kirim Al-Fatihah, doa Fatihah? Boleh. Ini bapak-bapak kan beragam nih keahlian-keahliannya. Atau kalau bukan buku, kita udah menjadi orang yang betul-betul udah melaksanakan orang lapangan. Yang namanya lapangan pasti ada pengelola. Yang namanya pengelola pasti ada kepalanya yang sebagai pembuka, pemiliknya. Kirim Al-Fatihah, boleh nggak? Ya boleh. Moga aktivitasnya lancar. Nah, hubungannya apa tadi kita dengan baca Al-Fatihah? Al-Fatihah itu sesuatu yang benar-benar membukakan.
Jadi pengalaman kita Bapak Ibu, pengalaman kita kalau baca kitab, apalagi kalau nggak sempat di murojaah, nggak sempat dibaca dulu, kita mulai ada kekhawatiran, apa nanti mau disampaikan ini, nanti bacanya gimana nih? Kalau kita yakin dengan Al-Fatihah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti dibukain. Itu benar terjadi. Ini eksperimen, tajribah, eksperimen atau tajribah dalam bahasa Arabnya. Itu terbukti Bapak-bapak. Saya beberapa kali, bahkan guru-guru lain, para habib, para kiai pun sering membuktikannya. Kenapa sebelum ngaji mereka baca Al-Fatihah? Itu kebuka aja yang mau disampaikan itu. Soalnya kalau kita modal hafalan itu nggak bisa, capek ini otak ini. Duduk di sini nih Bapak Ibu. Kalau modal hafalan itu capek. Nah, capek sekali. Nah, jadi Al-Fatihah benar-benar membukain Al-Fatih sehingga menjul nambah salat Al-Fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Itu salawat Al-Fatih. Nabi Muhammad salah satu namanya adalah Al-Fatih, yang membukakan. Yang paling sering kita dengar itu Nabi Muhammad membukakan pintu surga. Maka tidak ada yang bisa masuk surga, tidak ada yang diizinkan oleh Allah untuk masuk surga selain Nabi Muhammad lebih awal masuk. Dan tidak ada umat yang diizinkan masuk ke surga sebelum umat Nabi Muhammad seluruhnya masuk. Barulah setelah itu umat para nabi-nabi lainnya. Betapa mulianya umat Nabi Muhammad kita ini. Nah, nikmat enggak ini Bapak? Kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bayangin aja Bapak-bapak, Ibu-ibu menjadi umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi umat Nabi Musa berdosa aja, dosa besar. Itu hukumannya, dendanya enggak cukup bertaubat, enggak, harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Bunuh diri, enggak cukup bertaubat, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, aku mohon taubat, aku mohon ampun ya Allah, enggak cukup. Mau jadi umat Nabi Musa, berdosa besar, bunuh diri, itu cara taubatnya. Sakit enggak itu? Gorok leher kayak, atau nusuk badan kayak, atau terjun ke jurang kayak, pokoknya bunuh diri. Enggak peduli itu mau caranya bagaimana, pokoknya bunuh diri. Enggak tahu di Jepang itu kesatria Jepang itu masih ngamalin karena itu syariat Nabi Musa, entah wallahu taala alam. Kesatria Jepang itu kalau sudah merasa dirinya malu, memalukan masyarakat secara umum, apalagi negara, mereka kan bunuh diri itu. Enggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Samurai gitu, ya. Kalau kalah membuat malu negara. Bahkan waktu Hiroshima Nagasaki kan panglima jenderalnya itu masih ngelakuin itu. Karena merasa itu kesalahan dia bunuh diri dengan samurainya tusuk. Apakah itu syariat Nabi Musa? Kayaknya enggak juga deh. Memang itu adat mungkin di agama mereka. Wallahu taala a'lam. Apa kita enggak bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW? Oke, kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Nah sekarang, apakah kita enggak bersyukur menjadi umat di akhir zaman ini nih? Kita sering berhayal, pasti Bapak pernah berhayal seandainya saya hidup di zaman Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan para sahabat, bermajlis dengan Nabi Muhammad SAW. Entah iya entah enggak, dikira enggak ada Abu Jahal di zaman Nabi Muhammad, ada Abu Lahab di zaman Nabi Muhammad, ada Musailamah Al-Kadzdzab di zaman Nabi Muhammad, ada Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi Muhammad. Siapa tuh? Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu enggak bisa melihat nur Allah, nurullah dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dia lihat hanya Muhammad, putranya saudara aneh gitu. Ponakan aneh gitu. Nah, apa yakin kita kalau misalnya hidup, kita berharap nih hidup di zaman Nabi Muhammad? Apa yakin kalau kita mau hidup zaman Nabi Muhammad menjadi seperti Abu Bakar, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat gitu? Bayangin aja nih, kita udah asik nih dalam keyakinan lama. Seperti kita coba nih Bapak-bapak, kita udah enak nih dalam agama ini. Tiba-tiba muncul orang seperti membawa ajaran baru gitu.
Betapa beratnya mau menerima itu. Apalagi ini udah ratusan tahun ini ajaran yang diamalkan oleh kafir Mekah, kafir Quraisy. Tiba-tiba datang muncul Nabi Muhammad yang awalnya tampak oleh mereka manusia biasa, warga biasa, oke, akhlaknya bagus betul, tapi kok tiba-tiba membuat ajaran berbeda dengan ajaran kita. Untuk menerima itu susah, Masya Allah, itu Allah ya, itu benar-benar susah. Untuk menjadi Abu Bakar itu susah sekali. Di lingkungan, di sosial yang beragama syirik, udah ratusan tahun, udah mendarah daging, udah masuk ke alam bawah sadar kita sebuah ajaran menyembah berhala. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad dengan ajaran Islamnya itu logika kita susah menerima. Kok gampangnya ya Abu Bakar menerima? Jangan-jangan kalau kita hadir di zaman itu, kita hidup di zaman Nabi Muhammad, jangan-jangan kita termasuk orang yang memprovokasi. Wah, ini ajaran sesat nih, Muhammad buat ajaran sesat. Karena berbeda dengan apa yang sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar tidak akan beriman. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita pun belum tentu beriman zaman sekarang ini. Laula Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahtadaina wa ma sallaina. Kalau bukan karena Sayyidina Muhammad, kita tidak akan mengerti yang namanya petunjuk. Kita tidak akan ditunjuki oleh Allah. Kita tidak akan mampu kayak tadi itu salat itu. Tak ngerti. Kalau bukan karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu disebut dengan Al-Fatih, pembuka. Bahkan Al-Fatihah pun ada ulama mengatakan Al-Fatihah itu adalah juga intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Al-Qur'an, kata Sayyidah Aisyah, disebut Al-Qur'an, kana khuluquhu Al-Qur'an, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada Al-Qur'an. Sementara qalbu Al-Quran Yasin, ummul Quran adalah Al-Fatihah. Bukankah Al-Fatihah itu adalah intisarinya Nabi Muhammad SAW? Maka Al-Fatihah itu pun salah satu nama dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah kita bilang. Ya. Dalam awal pengajian kita Al-Fatihah kita baca. Jadi karomahnya Al-Fatihah, mukjizatnya Al-Fatihah itu nyata. Sangat nyata sekali. Bagi yang yakin. Kalau nggak yakin ya percuma juga. Terkadang keyakinan ini muncul kalau kita lagi kepepet. Kalau kita lagi santai-santai, nggak begitu-begitu aman, biasanya yakin itu nggak muncul. Tapi kalau lagi kepepet pasti yakin biasanya mujarrad. Makanya kalau orang dalam kondisi darurat itu Bapak Ibu, dalam konteks makanan, orang dalam kondisi darurat itu makanan yang haram itu bisa boleh dikonsumsi. Bukan hukumnya berubah menjadi halal, bukan. Jadi jangan kira juga Bapak ya, kalau misalnya terdampar di hutan atau tersesat di hutan, ini dedaunan ngeri nih, dedaunannya beracun apa enggak, ngeri nih, ngeri. Takut mati, salah makan daun, salah makan akar, jamur banyak, takutnya jamur beracun. Kita nggak boleh ceroboh juga, kecuali kalau udah mengerti mana sih jamur yang bukan beracun. Nah, dicari kijang lewat nggak ada, kelinci nggak ketemu, yang ada ular, nih. Perut kelaparan, kalau nggak makan terancam mati. Ya, nggak tahu entah gunung mana gitu kan, entah di gurun mana misalnya. Di gurun itu kan juga ada ularnya juga tuh, ular gurun. Adanya ular. Ad-dhab juga nggak ada kalau di gurun. Ad-dhab itu apa tuh? Biawaknya gurun yang boleh dimakan itu. Nah, dhab juga nggak ada, yang ada ular. Hukumnya kan haram itu. Hukumnya haram. Dalam kondisi darurah, yang haram itu boleh dikonsumsi. Bukan hukum haramnya berubah menjadi halal, bukan. Haram dia tetap haram, namun dosanya diangkat. Nah, maka dalam kondisi terdesak, manusia kalbunya dalam kondisi terdesak, biasanya Allah sering bukakan apa yang terhalang selama ini, Allah bukakan, Allah kasih. Dalam konteks makanan yang selama ini orang terhalang nggak boleh makan yang haram, Allah kasih, Allah bolehkan di saat itu. Nah, ini pengalaman nih Bapak Ibu. Ini pengalaman ini bukan
menunjukkan siapa saya yang membaca, enggak, tapi menunjukkan betapa hebatnya Allah menitipkan rahasianya di dalam sebuah salawat. Salawat Al-Fatih, saya tadi menyebut salawat Al-Fatih, ini ada hubungannya dengan surah Al-Fatih, sesuatu yang membuka. Al-Fatih yang membuka. Salawat Al-Fatih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Ya Allah, sampaikanlah salam kepada Sayyidina Muhammad. Siapa beliau? Yang membukakan sesuatu yang terkunci. Al-Fatih lima ughliq. Nah, saat itu saya sedang motoran dari Ciputat mau arah ke terminal Pondok Pinang, nganterin teman mau pulang kampung naik bus. Waktu musim-musim PPKM ketat-ketatnya, kalau mau lewat ini harus punya kartu sakti tuh, kertas-kertas tanda kita kerja. Kamu kemana? Nakes enggak atau aparat enggak? Kalau enggak lewat. Nah, dari arah Ciputat saya melihat ini kok mobil nggak bergerak, motor pun nggak bergerak. Motor pun bergeraknya sangat pelan sekali, merayap sekali. Wah, ini ciri-ciri macet kalau udah luar biasa itu, motor dan mobil nggak bergerak. Kalau mobil nggak bergerak, motor masih bergerak itu masih mending lah, masih ada celah. Nah, ini saya curiga nih. Sementara teman di belakang lagi ditelepon terus sama PO busnya. Udah sampai di mana? Tinggal 15 menit lagi tuh dari arah Ciputat ke tempat bisnya. Wah, ternyata memang terjadi penyekatan di perbatasan Tangerang Selatan, Ciputat dengan Lebak Bulus. Waduh, banyak yang putar balik semua tuh, cuma satu yang bisa lewat, hilang. Satu lagi, aduh, kayaknya 99% yang disuruh balik. Memang ini cuma 1% atau 2% yang boleh lewat. Jalan disekat itu pakai pembatas jalan. Ini teman kalau enggak dianterin ya ketinggalan, enggak jadi pulang, dan dia harus pulang. Enggak tahu dalam kondisi darurat, lalu saya bacalah salawat Al-Fatih itu. Allahumma shalli ala Muhammad Al-Fatih. Berulang-ulang Allahumma shalli ala Sayyidina Al-Fatih lima ughliq. Berulang-ulang saya baca. Teman di belakang juga punya zikirannya, dia baca zikir nggak tahu itu zikir apa, zikir Allah entah apa dia baca. Di depan saya disuruh putar Allah, udah nyampe di tempat penyekatan itu, udah nyampe di titik itu, pasti disuruh balik nih, balik. Dalam hati masih Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Baca terus. Nggak tahu entah kenapa petugas di depan bukain aja tuh pintunya. Udah bukain itu pintunya. Dibukain, kita lewat. Aduh. Kita lihat spion, dia tutup lagi gitu. Nggak nanya surat, kayak mereka tuh nggak ngelihat. Tiba-tiba dibukain, kayaknya habis itu dia bingung juga ngapain saya buka ya gitu. Kayaknya di belakang dia bingung juga kan, saya lihat spion. Allah. Saya merasakan di situ dahsyatnya salawat itu Nabi Muhammad SAW. Bukan kita yang hebat, Bapak. Kita baca ini, baca itu, lalu terjadilah apa yang terjadi. Bukan kita yang hebat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat. Tapi ini saya pesan juga nih ke adik-adik di Ciputat itu. Tolong ini jangan pernah diamalkan, nggak baik diamalkan. Ngamalin salawat untuk kepentingan duniawiyah kita. Ya waktu itu kan karena terpaksa tuh. Kalau enggak ya enggak pulang gitu. Nah maksudnya jangan pernah baca salawat demi kepentingan duniawiyah, urusan perut kita. Enggak baik. Salawat itu Allah hakikatnya bersalawat, bukan kita yang bersalawat. Kita bersalawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Itu hakikatnya bukan kita yang bersalawat, Allah yang bersalawat. Allah, lalu kita bersalawat itu kok bisa? Allah meminjam lisan kita untuk bersalawat. Saya beberapa kali membahas, Bapak Ibu, beberapa kali saya membahas tentang supaya para asatidz, ustadz nih, coba peka dengan kalimat salawat ini. Ustadz Imam nih, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, itu kan kalimat salawat ya, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu fa'ilnya siapa itu? Kata kerja dari sholat itu Allahu.
Bersalawatlah Allah kepada Nabi Muhammad. Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalimatnya jelas kok. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu dhammah Allahu itu menunjukkan kata kerja. Kalau setelah menunjukkan pelaku setelah ada kata kerja. Misalnya qama Zaidun. Si Zaid sedang berdiri. Qama Zaidun, enggak boleh Zaidin, enggak boleh Zaidan. Si Zaid berdiri, berarti si Zaid pelakunya. Sallallahu atau sallallahu marfu' atau rafa' atau dhammah, dikasih tanda dhammah, tanda Allah lah pelakunya. Kita baca sallallahu ala Muhammad, itu bukan kita yang bersalawat, jelas kok kata kerjanya. Pelakunya siapa? Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, di mana letak salawatnya kita? Kita hanya menceritakan salawat Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, itu satu. Salawat yang kedua yang pernah diajarkan Nabi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika." Kami sudah tahu ya Allah bagaimana caranya kami mengucapkan salam kepada nabimu, kepada engkau ya Rasulullah. Sekarang tolong ajari kami bagaimana caranya kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Oh, baik, kata Rasulullah, "Qul Allahumma salli ala Muhammad." Katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Salawatlah kepada Nabi Muhammad. Baca olehmu salli. Coba kita perhatikan nih maknanya Ustaz nih. Ya Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah, ya Rabb, salli. Kata perintah tuh, fi'il amar. Nih kita main tasrif lagi nih. Shalla yusalli salatan musallin musallan. Salli. Bersalawatlah. Ya Allah, bersalawatlah. Ah, itu siapa tuh perintahnya, ke siapa tuh? Permintaannya ke siapa tuh? Jadi kata kerja sholli itu anta, engkau. Allahumma sholli anta ala sayyidina Muhammad, itu makna aslinya. Ya Allah, salawatlah engkau, itu doa. Kami mohon bersalawatlah engkau kepada sayyidina Muhammad. Terus di mana salawatnya kita? Kita itu enggak pernah bersalawat hakikatnya Bapak Ibu, enggak pernah. Kita itu hanya meminjam salawatnya Allah kepada Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu, Allah yang bersalawat. Kita hanya membaca kabar itu. Lalu kita mengklaim kita yang bersalawat. Jadi salawat kita, ucapan kita itu sebagai apa? Maka penisbatan salawat kepada diri kita, kita sebagai pengucap itu majazi. Majaz. Sebagaimana perbuatan manusia itu hakikatnya Allah yang berbuat, maka hakikatnya kita bersalawat itu Allah juga yang bersalawat. Jadi enggak ada kita tuh bersalawat. Lagi salat pun kita begitu kan, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita hanya meminjam salawat Allah. Udahlah barangnya bukan milik kita, kita gunain lagi meminta duniawi kita, yang mana duniawi itu juga bukan milik kita. Orang punya malu pasti malu memanfaatkan salawat untuk kepentingan perutnya. Ya Allah, salawatlah kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tukthiru, salatan yakthuru biha takthuru bihal fulus. Ya Allah, salat kepada Muhammad dengan salat yang membuat fulus jadi banyak. Kan begitu. Allahumma shalli ala salatan tashba'u biha al-butun. Ya Allah, sampaikanlah salat kepada Nabi Muhammad dengan salat yang membuat perut kenyang, gitu kan? Kalau kita sadar nih bahwa salawat itu hakikatnya Allah yang bersalawat, kita meminjam salawat Allah, akan malu kita memanfaatkan salawat yang bukan milik kita untuk meminta sesuatu pun yang bukan milik kita. Logis nggak itu Bapak? Sangat logis sekali. Kita meminjam kendaraan si A. Kita gunain kendaraan itu untuk mengendarainya ke rumah si A itu untuk meminta barangnya si A yang lain. Malu gak itu? Si A punya motor, bro, Anda pinjam motor. Oke, dibawa pulang sebentar, motornya dibawa lagi ke rumah orang teman kita itu. Di situ kita minta barangnya, bro, dengan motor ini, dengan motor pinjaman ente ini, saya minta duit ente dong.
Itu tuh yang sering kita lakukan kepada Allah selama ini. Malu nggak kita tuh? Malu. Maka itulah obatnya az-zuhud. Obatnya itu adalah zuhud kepada duniawiyah. Kita posisikan Allah Rabb, dia sebagai Rabb. Kita posisikan Sayyidina Muhammad dia sebagai Nabi kita. Posisikan duniawiyah sebagai duniawiyah. Dan jangan posisikan sesuatu yang maha dahsyat, yang maha tinggi itu untuk menggunakan sesuatu yang rendah. Lakukan aja duniawiyah, yang duniawi itu sebagaimana adanya, lumrahnya, naturalnya. Jangan memanfaatkan. Untuk tabarrukan boleh. Nah, itu kan pintar-pintarnya orang aswaja begitu. Aswaja. Memanfaatkan boleh, tapi tabarrukan boleh. Tapi kadang mirip-mirip tuh. Tapi kalau kuliah enggak apa-apa sih, lumayan. Yang penting dia beribadah, mau bersolawat gitu. Ya kalau kita ditanya boleh enggak kita bersolawat untuk kepentingan hal itu. Salawat demi lapangnya urusan, salawat demi moncernya jabatan. Ya boleh-boleh aja, enggak masalah. Yang penting dia mau bersolawat dah. Tapi masalahnya kita enggak pengen gitu-gitu terus kan. Para ulama mengungkapkan orang yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, itu kan orangnya betul-betul celaka. Orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin berarti orangnya beruntung. Orang yang hari ini sama aja yang kayak dulu nih, orang itu merugi. Jadi dalam logikanya tasawuf, kemarin dan sekarang itu dianggap sama, itu dianggap merugi, sama nih, rugi. Tapi dalam logika dagang, modal udah dagang enggak untung, tapi pulang modal itu dianggap balik modal, sama 50-50. Padahal kalau kita lebih luas lagi memandang sistem ekonomi itu hanya bukan soal nilai nominal duit yang kita pegang kembali nilai yang sama, bukan. Kita berjalan, kita ngabisin bahan bakar kan dihitung juga. Orang mau balik modal secara angka itu akhirnya rugi juga. Modal 100.000 nggak untung, balik 100.000. Kalau kita pikir sepintas itu pulang modal, pulang pokoknya. Tapi akhirnya itu udah rugi. Kenapa? Dia udah nguras pikiran, udah nguras tenaga, apalagi udah sekarang Pertamax naik, Pertalite naik, rugi aslinya. Nah, betul, berarti benar kata ulama itu. Para ulama, orang yang hari ini sama dengan yang lalu itu merugi. Kalau orang yang hari ini ibadahnya masih kayak gitu, memanfaatkan sholawat demi duniawi, oke lah dia sholawat betul, bagus. Tapi besoknya masih gitu-gitu aja, rugi. Nah, kalau kemarin kita seperti itu, nanti jangan. Nah, jadi az-zuhud itu, nah sebetulnya kita membahas zuhud ya, tapi kebanyakan mukadimah ya. Az-zuhud itu ada dua, az-zuhdu minad dunya wa az-zuhdu minal akhirah. Zuhud dari perkara duniawiyah. Jadi zuhud itu jangan kira bahwa kita itu benci kepada dunia, bukan. Imam Abul Hasan Asyadzili itu yang Thariqah Syadziliyah dinisbatkanlah kepada Syekh Al-Imam Al-Ghauth Abul Hasan Asyadzili. Beliau mengajarkan tasawuf, ditanyalah oleh murid beliau, wahai Imam, engkau ini bagaimana engkau mengajarkan untuk tidak cinta dunia, engkau mengajarkan untuk zuhud di dunia, engkau mengajarkan untuk tawadhu, tidak cinta dunia, tapi engkau malah menggunakan pakaian yang mahal, tapi engkau malah berkendara kendaraan kuda yang mahal sekali. Maka jawaban Abul Hasan Asyadzili, saya menggunakan pakaian-pakaian itu menunjukkan bahwa saya tidak butuh kepada makhluk. Saya enggak butuh kepada makhluk. Saya ingin ibaratnya mentazayyunkan fisik, memperindah fisik saja, supaya dengan itu fisik saya berubudiyah kepada Allah. Urusan qalbu, nah itu rahasia beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya orang yang qalbunya sudah terkoneksi dengan Allah, antara dia berpakaian mewah, berpakaian enggak mewah biasa, rumah mewah dengan gubuk, kendaraan mewah dengan bemo, itu bagi dia sama aja, enggak ngaruh. Nah, maka zuhud itu bukan milik orang fakir. Zuhud itu milik semua lapisan. Orang kaya bisa zuhud dalam kekayaannya, orang miskin bisa zuhud dalam kemiskinannya.
Sebagaimana orang miskin bisa takabur di dalam kemiskinannya, orang kaya pun bisa sombong dalam kesombongannya. Jadi penyakit hati itu nggak ada hubungannya dengan fisik. Penyakit hati itu nggak ada hubungannya dengan apa yang Allah amanahkan di tangan kita. Tinggal kita lihat aja, sekaya apapun kita, pandanglah apa yang Allah kasih, apa yang ada di tangan kita itu sebagai amanah dari Allah. Maka dalam hal itu sudah samalah seseorang yang mendapatkan amanah seperti itu dengan orang yang betul-betul murni zuhud dan memang tidak memiliki apa-apa. Maka hakikatnya orang itu sama. Nah, kalau orang sudah memandang bahwa apa yang Allah titipkan di tangannya itu adalah amanah, satu saat Allah ambil secara tiba-tiba, qalbunya otomatis spontanitas stabil. Kalau sempat sakit tuh Allah ambil, bahkan keluarga kita Allah wafatkan salah satu keluarga kita, Allah ambil harta kita, muncul rasa sakit. Tapi setelah itu baru nerima, itulah yang disebut dengan sabar. Sabar itu sempat merasakan sakitnya. Kalau ridho, kalau orang zuhud, nanti insya Allah dia bisa ridho. Orang ridho, dia ditimpa sesuatu, diberikan ujian oleh Allah, bagi dia itu sama aja, nggak ngaruh, anteng aja, nggak pernah merasakan sedikit pun sakitnya. Tapi kalau sabar sempat ngerasain sakit, tapi dia bisa nahan. Kalau ridho, nggak ada rasa sama sekali. Yang dia rasa hanyalah Allah sang pemberi, Allah lah yang memberikan ujian ini. Nah, ini kata beliau ada 5 kondisi seseorang. Ada yang dikatakan zuhud. Zuhud itu apa sih? Ridho itu apa? Kemudian qanaah itu apa? Kemudian haris itu apa? Kata beliau, ini zuhud nih. Beliau bilang apa? An yakuna bihaitsu law atahu al-malu lakarihahu wa ta'adza bih wa hariba min akhdhihi bughdan lahu wa ihtirazan min syarrihi wa syughlihi wa sahibu hadhihi al-hala yusamma zahidan. Ini kalau masalah zuhud dihadapkan kepada harta, kata beliau, orang yang apabila datang kepada dia harta, muncul rasa di dalam kalbunya rasa benci pada harta, dia merasa tersakiti, takut sakit, tersakiti itu takut hilang cinta dia kepada Allah, itu maksudnya. Wa hariba min akhdhihi bughdan lahu, dia enggak mau ngambil, bughdan lahu, memang karena tidak suka. Wahtirazan min syarrihi wa syughlihi, tapi sikap yang tadi dia tidak suka, merasa sakit kalau harta datang nih, merasa tersakiti kalbunya. Kalau kita kan enggak. Kita semua ini, kebanyakan kita itu memang sangat cinta pada harta. Betul, karena harta al-mal itu mirip dengan kata kerja mala yamilu mailan, sesuatu yang dicenderungi. Apalagi Allah juga mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Berapa susah ya? Ada 10 ya. Banyak. Memang manusia itu dikasih pernak-pernik cinta, padahal demikian. Hubbus syahawat minan nisa, suka kepada lawan jenis. Itu harta juga tuh. Yang penting hartanya halal, jangan harta haram. Salah embat nanti. Lirik-lirik tetangga. Wal banin, anak itu juga harta. Kecenderungan cinta pada anak. Wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta itu emas dan perak. Kalau sekarang itu uang. Itu naluri, memang fitrah manusia, memang cinta begitu. Tapi yang Allah ajarkan itu bukan kita membuang itu, bukan, tapi bagaimana manage dengan baik. Nah, zuhud itulah pintunya. Yang dia khawatirkan dari yang tadi, benci, kenapa dia enggak suka, kenapa dia merasa tersakiti, kenapa dia cenderung ingin lari dengan ada di harta. Sebabnya ihtirazan min syarri, hanya karena khawatir tertimpa keburukannya. Itu sebabnya. Hanya karena khawatir tertimpa oleh keburukannya, atau tertimpa oleh sibuk, malah sibuk dengan itu. Itu yang dia khawatirkan. Dia malah terpalingkan dari Allah. Dia takut di situ. Nah, ini saya akan menyebutkan empat hal nih. Ada ridho, ada zahid, ada ridho, ada qanaah, ada haris.
Sebetulnya ada yang dipangkat di atas zahid ini. Nanti saya sampaikan bagian akhir. Kemudian apa yang disebut dengan ridha? Ayyakuna bihaitsu la yarghabu fihi rughbatan yafrahu bi usulih. Ketika dia dihadapkan kepada kemauannya, ketika dia peroleh, dia memang pengen memperoleh apa yang dia hajati itu. Dia berhajat tapi dia pengen, tapi enggak gembira juga, biasa-biasa aja. Wala yakrahuhu karahatan yata'adzabi. Enggak benci juga yang buat dia benci overdosis, enggak, biasa-biasa aja. Wa sahibu hadhil hala yusamma radiyan. Itulah disebut dengan orang ridha. Nah, udah kelihatan bedanya. Kalau zahid itu cenderung lari. Kalau orang ridha, dia berlari di tempat, dia biasa aja, hambar aja. Yang ketiga, apa disebut dengan qanaah? Qanaah kata beliau, ay yakuna wujudul mali ahabba ilaihi min adamihi li rughbatin lahu. Keberadaan harta itu memang dia sukai daripada tidak adanya harta. Dengan tidak adanya harta, dia cenderung adanya harta yang dia pilih. Nah, itu kebanyakan kita tuh, pasti. Kalau enggak gimana mau ngaji? Kalau enggak gimana mau makan, ya kan? Li rughbatin lahu, karena memang ada yang dibutuhkan di situ. Walakin lam yablugh min rughbatihi an yanhadha li talabihi. Tapi kemauannya itu tidak sampai membuat dia bangkit harus mencari-cari, meminta-minta terlalu loba, enggak mesti begitu. Dia hanya pengen cuma menahan diri nih. Itu disebut dengan qanaah. Harta ada, cukup buat beli mobil Hammer kayak mobil apa kayak gitu kan, cukup, tapi dia tahan. Nah, itu qanaah. Jadi qanaah itu bukan versus kaya, bukan. Orang kaya itu bisa qanaah, dia menahan diri dari sesuatu yang memang tidak dibutuhkan sekali. Intinya yang sekunder itu dia tahan. Dia cukup memenuhi yang primer saja. Itu disebut dengan qanaah. Bal in atahu 'affan aw saffan akhadha wa fariha bi. Bahkan kalau seandainya datang nih pemberian orang nih, dikasih nih rumah, dikasih nih mobil, bapak pengen enggak gitu? Dikasih aja gitu. Gembira, betul gembira. Dia ambil dan gembira. Wa in iftaqara ila ta'bin fi talabi lam yashtagil bi. Kalau memang dia merasakan saya butuh tapi dia enggak mau. Enggak mau dia. Dia memang butuh tapi enggak mau menyibukkan diri untuk mencari-cari itu. Itulah disebut dengan qanaah. Nah, yang terakhir yang keempat, ayyakuna tarkuhu li talab li ajzihi wa illa fa huwa raghibun lanhu. Ayyakuna tarkuhu li ajzihi li talab. Dia meninggalkan karena memang dia enggak kuat untuk meninggalkannya. Dia cenderung terus ke situ. Wa illa fa huwa raghibun fi. Law wajada sabilan ila talabihi bi ta'amla talabahu. Bahkan kalau sampai bersusah payah pun pasti akan dikejar. Akan kukejar sampai ujung dunia, begitu kan. Wa sahibu hadhil hala yusamma al-haris. Orang yang memiliki kondisi ini disebut dengan haris. Nah, ada haris, ada qani' atau qanaah, ada radiyan, ridha, ada orang yang zahid. Tapi ada di atas itu yang kita sering lupa. Al-arif, orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu ada 4 tingkatan. Mengenal nama Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Yang terakhir itu para aulia besar, mengenal zat Allah. Nah, orang arif billah ketika dihadapkan kepada dunia itu bagi dia kosong, blank. Meskipun ada di tangan dia dikasih anteng aja nggak ngaruh. Yang dia pandang itu Allah. Dia nggak dikasih biasa aja, karena dia kenal dengan sifat Allah, nama Allah yang bernama Al-Mani', pencegah, yang menahan. Dia dikasih oleh Allah, dia langsung connect kepada sifat Allah Al-Karim, yang selalu memberi tanpa pemberi, Al-Karim. Dia dipuji-puji orang nih. Jadi ini bab zuhud ini enggak hanya zuhud dalam materi, zuhud dalam non materi pun. Zuhud dari pujian manusia.
tidak zuhud dari pujian manusia. Nah, orang arif billah, dia dipuji, dia dibenci, dia biasa aja. Dia disebut-sebut di sebuah majlis, oh kamu alim ya, kamu ini pinter ya, kamu ini soleh ya. Orang arif billah, bagi dia itu, dia enggak berubah-ubah sikap, gestur tubuhnya biasa aja. Dia langsung koneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling dia berdoa, Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun. Jadikanlah aku lebih baik dari dugaan-dugaan mereka. Ucapan-ucapan mereka itu bagi orang arif billah itu masih dianggap dugaan. Kenapa? Jangan-jangan itu memuji-muji karena ada maunya. Jadi orang arif billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia mampu membaca gerak-gerik perbuatan Allah. Makanya dia anteng, santai aja. Mau dia dibenci, santai aja, enggak ngaruh. Mau dia dipuji, santai aja, dia enggak ngaruh. Itu orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi harta banyak. Ini salah satu guru kita nih yang ini saya tahadduts bi ni'matillah lahu. Menceritakan nikmat Allah yang diberikan kepada guru kita, Buya Razi Hashim itu. Jor-joran orang ngasih beliau. Rumah gede dikasih, semua dikasih, tanah mau dikasih, Buya Razi enggak mau. Tanah banyak, orang banyak mau ngasih tanah beliau. Rumah dikasih, dikasih tuh surat serah terima, sama-sama menandatangani itu, yang ngasih sama yang Abu Razi menerima, dikasih. Si bapak yang ngasih ini suratnya dibawa taruh tong sampah, udah selesai urusan. Ini berlomba-lomba zuhud nih berdua nih, yang ngasih dia bawa surat kan bisa aja dia dibawa tuh untuk bukti suatu saat bila terjadi apa-apa. Itu khauf yang salah tempat. Kita kan suka menyimpan bukti kan, kalau urusan dengan muamalah manusia kita simpan-simpan tuh. Padahal kondisi saat ini dengan teman kita, kerabat kita itu baik-baik aja. Tapi muncul nih was-was dari syaitan. Bisa jadi suatu saat dia berubah nih, suatu saat dia jadi musuh saya. Kalau ada apa-apa, saya bisa ajukan ini bukti dia. Nah, kan jadi bukti saya. Kan begitu. Nah, ini si bapak ini dia ngasih, tanda tanganin, formalitas saja, dia bawa, dilempar ke tong sampah itu surat itu. Udah selesai urusannya. Yang Abu Razi ini udah bertahun-tahun si bapak itu ngasih nyodorin, enggak mau. Akhirnya awalnya kan enggak mau nih, awalnya zuhud nih. Enggak mau, enggak usah. Tapi akhirnya yang terlihat adalah mungkin Allah yang mengasih melalui tangan si bapak. Yang dipandang oleh beliau Allah yang mengasih. Akhirnya diterima. Maka syukurnya adalah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali beliau dikasih-kasih gitu. Yang cenderung ditolak-tolak. Akhirnya kadang dilimpah-limpahin ke murid-muridnya gitu. Dilimpahin ke teman-temannya. Begitu caranya. Jadi al-arif billah itu begitu, membaca gerakan-gerakan Allah, membaca iradah Allah melalui manusia-manusia yang ada di hadapan beliau. Jadi mau dipuji kayak mau dicaci kayak sama aja enggak ngaruh, mau dikasih enggak dikasih sama aja enggak ngaruh. Nah, itu ujian-ujian kita tuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul mengawasi diri, peka terhadap Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, urusannya akan dimudahkan. Allah pasti kasih jalan keluar. Allah yang ngasih jalan keluar, bukan dia mencari-cari. Yaj'al lahu makhraja, menjadikan, siapa yang menjadikan? Allah yang menjadikan bagi dia jalan keluar. Allah yang bukain, bukan dia mencari. Gimana ya? Dia rapat dulu, telepon-teleponan dulu, curhat dulu. Enggak. Dia cukup mengadu kepada Allah, munajat kepada Allah, Allah bukain. Kan ayat ini jelas, yaj'al lahu makhraja. Siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan? Siapa yang memberikan? Allah. Allah langsung. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki tanpa dia duga-duga. Yang duga-duga itu kayak gimana? Di luar ikhtiar dia, di luar kasab dia, di luar upaya dia. Nah, itulah perbedaan antara az-zahid dengan arif. Kalau al-arif billah semuanya ikut aja sunnatullahnya, ikutin aja, anteng itu orangnya. Kalau ibadah dia ibadah, pengen zikir-zikir, dalam setiap nafas itu bahkan zikir. Itu orang yang arif billah. Orang yang arif billah itu dia akan senantiasa zikir kepada Allah karena dia malu. Allah senantiasa menzikiri dia. Allah kan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak lalai, tidak ada tidur. Allah senantiasa ingat dengan kita.
Lalu dia karena dia malu kalau dia tidak ingat pada Allah, Allah udah ingat pada dia, ya dia malu. Makanya di senantiasa orang arif billah itu setiap gerakannya itu adalah bentuk zikir. Zikir tidak hanya ungkapan lisan, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah enggak. Zikir itu ada tindakan kita, ketenangan qalbu, nafas, berzikir melalui nafas, ya. Zikir melalui aliran darah. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah limpahkan keberkahan bagi kita semua. Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakan, untuk menjadi atau menyandang sifat-sifat terpuji ini, karena semua kita adalah hamba yang lemah. Semoga Allah perkuat, Allah tunjuki kita jalan yang lurus dengan berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sisa 5 menit nih. Atau kita langsung bubar? Mikrofon udah dipegang. Waalaikumsalam. Kalau pakai jawab ada rasa lengkap. Jadi yang pertama tadi jalanan untuk kita ini 4 simak Pak. Tadi bicara tentang takutnya. Terus bagaimana kaitannya dengan takut mati? Ini sebenarnya tanda-tanda apa dengan takut mati? Iya. Terus yang kedua, ini pihak kolbu dengan rasa takut ini ada rasa takut sesuatu. Mungkin ada yang gerakan yang tanpa kejelasan. Cuman yang menjadi kita takut sebetulnya paham ini menyebar secara masif, memposisikan seolah-olah kita ini termasuk yang musyrikun gitu. Apakah kita orang musyrik atau sebenarnya paham ini yang memang bermasalah? Karena kan setelah itu dia pun tidak mau duduk sama kita. Kita paham kita seperti ada barusan yang ada yang meninggal, kita tahlilan luar biasa, kita hikmatnya pada yasin, tasawuf. Kalau ada anggapan itu adalah ahli, ini sebenarnya kayak apa? Saya takutnya gini nih, apa saya di posisi yang memang salah ahli neraka? Tapi itu orang akhirnya menganggap itu gitu. Jadi artinya emang posisi yang salah kita apa dia gitu. Jadi ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kepikiran aja ya. Ini ada pepatah nih ya Pak. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Orang kalau udah cinta pada suatu pasti sering gampang banyak jemput-jemputnya. Itu apa cinta nih sama itu. Diulang-ulang terus kan. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Orang kalau udah cinta pada suatu pasti disebut-sebut. Sebut aja mereknya kali ya Pak ya. Siapa sih itu? Wahabi. Enggak tahu. Baik, yang pertama tentang kita memposisikan al-khauf rasa takut. Takut mati. Sebenarnya itu takut itu masuk dalam pembahasan bab ini juga, bab al-khauf. Khauf itu banyak tingkat-tingkatannya. Takut mati itu aslinya gimana sih maksudnya? Takut proses matinya atau takut bagaimana sih nanti bekal saya? Kan begitu. Ada juga orang takut sama proses matinya, udah ditakut-takutin dengan sakaratul maut, takut gitu kan. Udah ditakut-takutin dengan bagaimana nasib saya nanti setelah mati, takut. Nah, takut itu akan menjadi positif kalau ada dalam diri kita itu upaya perbaikan. Lalu bagaimana gitu? Oke, saya takut. Lalu saya harus bagaimana supaya enggak takut? Dalam sebuah instansi aja misalnya, atau ujian.
Ketakutan pelajar atau mahasiswa, siswa-siswi atau kita yang mau wawancara takut nggak diterima, itu kan ketika ada was-was, nggak ada bukan was-was, nggak ada persiapan, atau minimal persiapannya itu kurang. Dia udah mendeteksi ujian soalnya 100 perkiraan, nah ini kisi-kisinya udah dikasih ini sama guru. Tapi dia enggak lakuin, enggak ngamalin di kisi-kisinya. Kisi-kisi selama dunia akhirat itu ada Allah kasih. Udah dikasih, udah dibocorin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya, kisi-kisi soalnya tuh. Ini bukan kisi-kisi mantra buka ya. Udah dikasih kisi-kisi oleh Rasulullah, mantra buka. Kiai yang ngasih kisi-kisi mantra buka. Oh, udah dibocorin nih pertanyaannya. Berarti jawabannya Allah. Bukan begitu maksudnya. Itu nggak bisa juga. Soalnya yang menjawab itu bukan lisannya lagi, ma'rifat kita bukan menjawab, manrobuka Allah. Kita nggak bisa ngerencanain, kita hanya bisa hafal di dunia. Kalau udah mati, kalau udah wafat, itu memori hafalan itu udah hilang, praktis hilang. Yang akan menjawab itu ya kemakrifatan kita kepada Allah. Nah, jadi wajar memang kalau kita takut mati itu masuk bab khauf juga, masuk dalam bab khauf. Soalnya khauf itu banyak babnya. Khauful maut, karena ada ungkapan dalam pembahasan kita yang lalu itu, kecemasan terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, kematian kan bagi masa depan kita, cemas, itu wajar. Yang terpenting itu bukan khauf, takutnya itu bukan. Bagaimana gitu, biar nggak takut. Maka kalau kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Ini saya sering ungkap kenal Allah, siapapun kira-kira pasti ngomong kenal Allah. Kenapa di balik kata kenal Allah itu ada sebuah rahasia di balik itu. Kalau sudah kenal pasti kita tidak akan tahu karena kita akan masuk menuju sesuatu yang kita kenal. Enggak bakal takut. Maka salah satu pintu untuk mengenal Allah itu kenali Allah melalui nama-namanya. Asmaul Husna ada. Takut kita dengan azab Allah, betul boleh. Tapi kita jangan lupakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Wasi'a rahmati wasi'at kulla syai'. Hadis kursi. Rahmatku kata Allah melampaui segala sesuatu. Di hadapan azab pun masih ada peluang rahmat. Mau bukti Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu berkalamkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menasihati bapak beliau, ya abati ini akhafu an yamassaka azabu minar rahman. Wahai ayahandaku, aku khawatir engkau tersentuh oleh siksa, disentuh oleh azab, disentuh oleh hukuman, disentuh oleh siksaan minar rahman, dari Allah Sang Maha Kasih. Itu maksudnya apa kok? Kenapa enggak dari Allah yang Maha Jabbar? Ini asma husna apa misalnya? Nama Allah, azab dari Allah yang Maha Aziz, mestinya aziz. Aku khawatir engkau disentuh oleh azab Allah yang Maha Ad-Dar. Cocok tuh Ad-Dar. Tapi enggak. Di ayat Al-Qur'an itu, azabun minar rahman. Aku takut engkau wahai ayahanda diazab oleh Allah, Allah Sang Maha Kasih. Artinya apa? Ketika kita terancam, ada ancaman nih, azab. Ingat, pintu rahmat Allah jauh lebih besar, bisa menenggelamkan semuanya. Makanya ayat istiwa itu nih ayat yang paling dicintai oleh salafi nih Bapak. Jelas aja ngomongnya. Wahabi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iya kan? Allah beristiwa. Kalau mereka menerjemahkan Allah bersemayam di atas aras, begitu. Allah duduk di atas aras, Allah istiqrar di atas aras, kan begitu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu enggak menafsirkan begitu. Allah itu memiliki sifat yang namanya istiwa itu yang pantas menurut Allah. Nah, disimbolkan dengan aras sebagai makhluk yang paling besar, paling agung. Terhadap makhluk paling besar yaitu arsy saja Allah bisa istiwa, ada sifat istiwanya. Bagaimana dengan manusia yang kecil-kecil ini? Lebih bisa lagi, kan begitu. Kenapa enggak Allah mengatakan Al-'aliyyu 'alal 'arsy istawa?
Kalau istawa diartikan dengan kemahatinggian, semestinya nama yang cocok itu Al-Ali, yang maha tinggi. Al-Ali 'ala ar-Rahman istawa, Al-Basir 'ala ar-Rahman istawa, Al-Alim 'ala ar-Rahman istawa, Ad-Dar 'ala ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, Al-Karim 'ala al-'arsy istawa. Tapi Allah menggunakan bahasa apa tuh? Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ada Ar-Rahman di atas segala sesuatu. Kalau sudah Ar-Rahman yang mendominasi di alam wujud ini, maka semuanya akan tenggelam. Maka syafaat Rasulullah itu dan izinnya Allah kepada Sayyidina Muhammad ketika memberikan syafaat itu didasari dengan rahmah. Maka kita nggak perlu takut, Bapak. Boleh takut supaya pemantik kita supaya ingin dekat kepada Allah. Kita kalau takut sama anjing nih, wow, nyalak di depan rumah sang pemiliknya. Kita pasti, kebetulan pemiliknya ada nih, hadir. Kita pasti, apalagi dikejar, pasti jangan bukan lari makin jauh, enggak, pasti lari ke teras rumahnya. Soalnya pengalaman Bapak, saya waktu kecil jalan di depan rumah, anjing tiba-tiba ngejar di depan rumahnya, yang punya ada di situ. Saya bukan lari makin jauh, saya kalah nanti. Wah, anjingnya jangkung. Saya muter masuk ke dapur sang punya anjing ini. Anjingnya dijinakin. Ya. Lalu saya keluar dari rumah itu seakan-akan saya jadi tuannya, karena dia melihat saya keluar dari rumahnya, rumah tuannya. Saya dikira sang tuan. Nah, kalau kita takut tuh, kita kenali siapa yang punya, menuju kepada siapa yang punya, maka insya Allah sakaratul maut itu bisa menjadi halawatul maut. Mabuknya maut, sakitnya maut bisa berubah menjadi halawatul maut, manisnya kematian. Kenapa? Karena itu pintu menuju sesuatu yang kita kasihi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara mengobatinya. Jadi boleh kita merasa takut nih mati karena kita merasa kurang. Jadi gini aja obatnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kalau hambaku bersangka baik kepadaku, maka itulah aku. Bersangka baik aja kepada Allah, ya Allah. Insyaallah dengan izin Engkau ya Allah, kami mohon ketika aku wafat dijemput oleh Rasulullah, ketika aku wafat disertai oleh pertolongan-Mu, ketika aku wafat dibimbing oleh-Mu. Lindungi aku dari bisikan-bisikan syaitan yang masuk, yang menggoda di saat sakaratul maut. Godaan-godaan syaitan saat sakaratul maut itu dahsyat sekali. Menyamarlah jadi istri, menyamarlah jadi suami, menyamar jadi anak, racun dalam bentuk casing susu jadi racun. Itu kalau kematian itu. Kalau orang sudah kenal siapa yang punya pasti memperkenalkan itu setan, itu bukan setan, ini surga, ini neraka, ini air, ini susu, ini racun, pasti dikenali. Enggak akan ada lagi rasa takut. Semoga Allah bimbing kita, selamatkan kita. Nah, termasuk itu masalah yang kedua, yang kedua itu. Ya, kalau khauf itu aslinya kepada Allah. Tapi takut nih, kalau ternyata benar dia ngomong, kamu syirik gitu, kamu kayaknya nggak sampai kafir juga sih. Soalnya mereka itu lembut juga, Bapak. Enggak horor juga, kecuali yang ono tuh yang suka perang-perang. Syirik, kafir, bina. Yang Bapak takutin kalau memang ternyata benar gimana kan begitu tuh. Takut kan? Makanya kita tuh butuh ngaji akidah. Yakin kita ada ulama yang menyampaikan demikian, ada salaf yang menyampaikan demikian, ada ulama khalaf, waris Nabi menyampaikan demikian. Yakin, maka di situ kita akan naik ilmu yakin, naik menjadi hakul yakin. Ilmu yakin cuma tahu teori ini, oh teorinya begini, Bapak pernah ngaji akidah misalnya, oh tahu begini. Rasanya gimana sih yang pernah kita bahas-bahas itu rasanya gimana gitu. Berakidah secara logika ilmu yakin. Berakidah mulai masuk ke rasa itu hakul yakin. Udah betul-betul nancep lagi ainul yakin, udah menyatu lagi dengan kebenaran keyakinan itu, jadilah yakinul yakin. Nah, yang penting yakin aja deh. Ana lagi-lagi pasti ujungnya ana inda dhanni 'abdi bi. Kita Bapak lakukan aja komparasi dengan orang-orang lain, dengan ulama-ulama lain. Memang saya ini salah? Kok ada ulama yang kritik mereka? Ada apa dengan mereka? Nah, gitu. Pasti akidah yang tidak tepat, pemahaman yang tidak tepat, pasti cenderung ruhaniyah kita nolak, pasti.
Tentunya itu harus dialas dengan akidah. Al-Quran dan hadis itu harus dihidupkan. Dan jangan lupa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan malu bertanya. Bertanya nggak mesti dengan saya, Pak. Saya tuh aslinya nggak suka ditanya-tanyain gitu. Takut kalau salah jawabnya. Ajrakum 'alal jawab, ajrakum 'alan nar. Orang yang gampang menjawab tuh orang yang paling gampang masuk neraka. Saya bekerja di satu lembaga zakat nasional. Saya diposisikan di bagian konsultan tanya jawab fikih. Konsultan tanya jawab fikih. Jadi pernah beberapa kali dipertanyakan kenapa nih jawabannya masih belum diam juga oleh sesama itu. Saya dalam hati ini menjawab konsultasi fikih itu tidak sama dengan menjawab konsultasi yang lain. Konsultasi fikih, apalagi urusannya masalah dunia akhirat, surga neraka, masalah dia dosa apa enggak. Kalau ceroboh di situ, ajrakum 'alan nar, paling gampang masuk neraka, ditarik neraka langsung narik dia. Makanya nggak bisa. Makanya pertanyaan itu saya lebih suka yang soft gitu. Ya, saya punya cap nih pada bapak nih. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Kalau udah cinta pada sesuatu pasti sering menyebut gitu. Nah, ya apa udah cinta. Ya. Berarti yakin aja. Yakin. Ya kita nggak sesat kok. Emang apa masalahnya kita? Kalau ada masalah, diskusi. Dari diskusi kan ketahuan argumentasinya. Ya, paling itu apa ya? Lagi-lagi kayak rumus yang 2 bulan lalu, yang penting ngopi bareng gitu. Nah, bisa Allah bisa cair gitu. Iya, itu metode dakwah juga, ngopi, dakwah qahwiyah, dakwah kopi. Baik, pada barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Semoga Allah terangi kalbu kita, Allah lapangkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hanya takut kepada Allah, harap kepada Allah, tidak pada manusia, tidak pada dunia. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma qarribna ilaik, Allahumma qarribna ila habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amla qulubana bi adhkarik, Allahumma amla qulubana bi asma'ik, bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته